sekarang mantan sedang berusaha nyari pengganti kita. Apa dampak yang dia rasakan? Dia akan gagal terus tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema yang mantan rasakan ketika siang malam kamu tidak pernah berhenti memanggilnya pulang. Ya. Nah, jadi kita tidak berputus asa agar mantan kembali bersama kita lagi, dan kita tidak pernah menyerah, tidak pernah berhenti berdoa agar mantan segera kembali. Artinya setiap hari, siang malam, kita selalu menyebut nama mantan, memanggil nama mantan di dalam doa-doa kita. Ya, kadang-kadang tanpa sadar ya, kita juga merintih ya, saat orang kangen itu ya, kadang-kadang dia bersuara lirih gitu, menyebut nama mantannya ya, atau berbisik gitu. Nah, apa yang kemudian yang mantan rasakan ketika kita masih terus memanggil dia agar datang, agar pulang, agar kembali bersama kita lagi? Tadi ada dua ya, kita memanggil dan menyebut nama mantan di luar doa dan di dalam doa. Nah, sekarang kita bahas dulu yang di luar doa. Kadang-kadang kita sedang nyetir, kita membisikkan nama mantan. Ayolah dek, pulang, kamu di mana sekarang? Aa kangen banget sama kamu. Nah, kan kalau kita lagi misal sendirian ya di mobil kan, kadang kita ngomong sendiri seperti itu, ya dengan suara lirih seperti orang yang merintih itu kan orang juga tidak ada yang peduli ya, kecuali kalau misalnya di mobil itu sedang ada orang lain kan, ketahuan nanti. Nah, kita ketika sedang sendiri itu lagi nyetir, nah saat kita menyebut nama mantan itu, apalagi tadi ya, rasa kangen itu membuat kita menyebut namanya itu dengan penghayatan. Kalau kita menghayati artinya kita menggunakan hati dan pikiran kita. Hati dan pikiran kita hadir. Maka akan terjadi dua hal, atau ada dua hal yang mantan rasakan. Satu kontak batin, yang kedua kontak pikiran. Tapi dua-duanya membuat mantan jadi otomatis teringat kita. Ya, itu sudah sering ya kita bahas di dalam berbagai video kita. Penelitian Profesor Digby Tatum dari Sheffield University tentang interbrain, koneksi pikiran. Ketika seseorang sedang memikirkan orang lain, maka pikirannya dan pikiran orang itu langsung terkoneksi. Ya, atau langsung nyambung seperti cara kerja WiFi. Kita memikirkan mantan, mantan kepikiran kita. Oke? Nah, kemudian ketika kita menyebut mantan di dalam doa-doa kita, ini dampaknya akan lebih besar lagi. Tidak hanya terjadi kontak pikiran dan kontak batin ya. Kalau kontak pikiran, mantan langsung teringat kita, langsung terbayang kita. Kalau kontak batin, nah, hati mantan bergetar. Tetapi juga ketika kita menyebut dan memanggil nama mantan di dalam doa-doa kita, itu akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupannya mantan. Apa yang jadi doa kita? Agar mantan kembali bersama kita lagi. Misal, sekarang mantan sedang berusaha nyari pengganti kita. Apa dampak yang dia rasakan? Dia akan gagal terus tuh. Ya, setiap orang yang dia dekati, dia menginginkan orangnya yang gak mau dengan mantan.
Begitu ada orang yang ngejar-ngejar mantan, gantian mantan yang nggak mau dengan dia. Nah, jadi doa itu akan memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan mantan. Yang dia rasakan ketika kita berdoa agar dia kembali, meskipun dia berusaha untuk mencari pengganti kita, yang dia rasakan gagal terus. Mungkin sampai capek sendiri itu. Kok gagal lagi? Ya, sudah ada yang cocok begitu ya, pas di hati, mantan mau, orang itu juga mau, tahu-tahu orang tuanya mantan yang tidak mau, orang tua pasangan barunya juga nolak. Jadi ada-ada saja kendala yang kemudian akan membuat mantan gagal di dalam mencari pengganti kita. Walaupun kadang-kadang ya, zaman sekarang kan orang sering sombong-sombongan tuh di media sosial ya. Belum juga jadi pasangan tapi sudah dipamer-pamerkan tuh di media sosial ya. Tahu-tahu nanti menghilang tuh postingan bersama orang itu. Kenapa? Karena gagal. Ya. Kemudian yang kedua yang mantan rasakan selain kegagalan terus, dia tidak bisa menjauh dari kita. Karena kan kita berdoa agar dia kembali. Mantan berusaha tuh menjauhi kita ya, entah kemana lah dia berusaha untuk agar jangan sampai ketemu kita. Ada saja jalan di mana tanpa sengaja dia akan ketemu kita kembali. Dia berusaha pindah kota tuh, tidak betah dia, balik lagi ya. Dia cari tempat kerja yang baru. Misal mantan ini adalah teman kerja, dapat tempat kerja yang baru. Dia resign kan dari tempat kerja yang lama agar jangan sampai ketemu kita lagi. Nggak taunya di tempat kerja yang baru dia nggak betah, balik lagi, bersama lagi. Nah, jadi itu yang akan mantan rasakan. Ya, dia berusaha untuk menjauh, tapi dia justru tambah dekat. Ya, dia berusaha untuk mencari pengganti kita, justru dia selalu menemui kegagalan. Dia berusaha untuk melupakan kita, justru jadi kepikiran dan tambah kangen kepada kita. Nah, itu kenapa jangan pernah menyerah di dalam berdoa. Kita itu kan pengen sesuatu yang sangat berharga. Misal contoh nih ya, sesuatu yang sangat berharga bagi kita, misal gelar sarjana. Kita sangat mengidam-idamkan misal jadi dokter misal gitu. Apa yang kita lakukan? Wah, sejak SMA ikut bimbingan belajar. Jam belajarnya ditambah setiap hari biar dapat gelar sarjana dokter. Ya, mungkin juga ikut tes masuk perguruan tinggi negeri gagal. Coba yang swasta, gagal lagi, gap year, tunda tahun depan. Kita berusaha dengan keras. Kita iringi dengan doa tanpa pernah menyerah. Kita mendapatkan apa yang kita usahakan. Wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Ya. Nah, sementara kita kan dengan mantan kan cepat sekali kita menyerah. Beberapa bulan kita berdoa, belum ada tanda-tanda mantan akan kembali, sudah mulai mengeluh terus setiap hari. Ya, kalau ada video tentang mantan mesti komen, saya sudah capek berdoa, tapi kok belum terkabul juga. Ya, nah, padahal mantan itu sesuatu yang sangat berharga, tapi kita tidak bisa bersabar. Padahal kunci terkabulnya doa itu adalah sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, yustajabu li ahadikum malam ya'jal, yaqulu qad da'watu rabbi falam yastajibli. Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Siapa itu orang-orang yang tergesa-gesa?
yakni orang-orang yang mengatakan aku sudah berdoa kepada Robku, tapi dia tidak mengabulkannya untukku. Kalau kita tidak tergesa-gesa, maka insya Allah doa kita terkabul. Mantan akan kembali bersama kita lagi. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.